Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Kedu TV Official bersama saya di program Bincang Santai Suara Merdeka alias BISA. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dari kampus Universitas Tidar atau Untidar di Kota Magelang. Mau bahas apa? Nah, ini yang sedang ramai hangat dibicarakan saat ini adalah pinjaman online ya. Pinjol lah teman-teman. Mungkin ada yang menjadi pelaku, korban atau apalah gitu kan. Sekarang yang masih hangat dibicarakan adalah pinjaman online. Sudah bersama saya, ini namanya Mas Budi Hartono, betul ya Mas Budi ya? Betul. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Asep. Ya, Selamat datang di podcast kita Bincang Santai. Bisa Suara Merdeka di studio kita yang baru ini Mas. Baru ya. Keren. Saya promosikan ya teman-teman ya. Ini studio kita yang baru, yang semi outdoor ya. Tapi memang kita masih mengusung konsep vintage. Oke. Cakep. Dan ada kayu-kayu ya gitu. Oke Mas Budi, terima kasih sudah gabung di podcast kita. Ini baru hangat dibicarakan ya. Pinjaman online gitu kan. Melihat fenomena sekarang ini kan kita juga tahu ya, diberitakan cukup gencar kemarin, banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat terkait dengan jeratan pinjaman online. Nah, melihat fenomena ini seperti apa Mas Budi sebagai pengamat ekonomi ya atau dosen ekonomi? Pengamat ekonomi tingkat lokal Magelang. Tingkat lokal Magelang. Ya, ini melihatnya seperti apa Mas Budi? Ya, Jadi kalau saya lihat ini terkait fenomena pinjol ini kan pinjaman online ya. Sebenarnya namanya pinjaman itu kan pasti berawal dari kebutuhan ya. Kebutuhan yang belum tercapai tapi ingin dalam terdekat ini tercapai dalam waktu cepat gitu ya. Jadi muncullah hasrat-hasrat untuk meminjam. Nah, jadi oleh karenanya pinjaman-pinjaman itu tumbuh subur gitu ya. Pinjaman tumbuh subur karena mengetahui bahwa perilaku masyarakat kita cukup konsumtif. Kan mungkin beberapa anak muda itu tuh semakin marak nih perilaku berpikir instan itu tadi loh. Instan nih. Dia pengen punya cepat kayak temennya. Yaudah cara singkatnya adalah meminjam gitu sih. Dan ya banyak tidak hanya ke anak muda tapi yang cukup miris itu yang tadi juga saya baca di berita Suara Merdeka ya yang baru rilis itu yang guru bahkan sampai guru. Bahkan sampai guru. Jadi di tingkat pendidikan pun di orang yang berpendidikan itu juga bisa terjerat pinjaman online. Itu yang cukup miris di situ sih Mas. Dan itu memang fenomena yang seharusnya cukup kita amati dan waspadai ya. Jadi setelah itu booming, melejit berita tersebut, harusnya itu menjadi koreksi bersama. Seperti itu Mas. Ya, ini kan baru kelihatan sekarang ya. Sebenarnya mungkin sepengetahuan Mas Budi, sejak kapan sih adanya pinjaman online ini gitu kan? Pengenalan pertama ini kan. Kapan gitu? Mungkin pinjaman online ini malah lebih munculnya lebih dahulu sebelum lahirnya aturan dari OJK. OJK itu kan pertama kali merilis aturan tentang fintech, terutama di bagian lending ya. Itu di dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Nah, sebelum itu setahu saya sudah banyak sih di website ketika saya kebetulan itu kan hobi baca komik online. Ketika buka komik online tuh ada iklan-iklan pop-up yang keluar, iklan seperti itu atau judi online segala macam. Jadi memang itu memang mungkin di Indonesia dianggap pasar yang lezat gitu ya, pasar yang lezat bagi orang luar yang berniat tanda kutip tidak baik ke Indonesia. Begitu juga pemain lokal, para pemain lokal itu mereka sudah tahu nih bahwa pasar Indonesia sangat menarik untuk diberikan tadi uang segar gitu ya, uang segar yang seakan-akan ini mudah untuk didapat. Kalau tepatnya tadi ditanya kapan sih mulainya, saya duga sih di 2010-an awal itu 2011-12 itu sudah ada. Itu mereka sudah ada, tapi hanya saja belum, karena waktu itu mungkin belum ada pendataan dan belum terbentuknya Satgas Waspada Investasi.
Jadi memang saat itu ya udah dia jadi korban, dia mungkin diam saja, tidak tahu saluran pengaduannya kemana. Berarti cukup lama sebenarnya. Sudah cukup lama. Dari 2010-an sudah ada pinjol gitu kan ya. Padahal kan sebelumnya kan sudah ada namanya perbankan, ya kan? Yang itu kemudian banyak sekali program sampai yang levelnya tertinggi sampai yang sampai bawah. Ada pinjaman kredit bahkan tanpa agunan itu kan. Tapi kemudian masyarakat sekarang lebih memilih kepada pinjol karena memang mudah, praktis gitu ya. Mudah, tanpa agunan juga. Tanpa agunan, cepat pula kan. Itu ya yang ditawarkan pinjaman online seperti itu ya. Tapi ya mungkin dari perbankan juga kewalahan juga ya. Kewalahan. Ya. Karena dana perbankan ini kan terbatas dan perbankan sebenarnya kalau dikatakan likuiditas tadi ya, kalau dana yang tertampung sama yang harus dikeluarkan itu kan kita istilahkan likuiditas. Jadi likuiditas perbankan itu pun dia terbatas. Memang UMKM ini menggiurkan dari segi bunga. Bunganya itu mereka bisa memberikan bunga yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Misalnya ketimbang bank meminjamkan itu kepada ASN atau kepada pegawai-pegawai pemerintah BUMN yang pendapatannya sudah pasti seperti itu. Itu suku bunganya mereka menawarkan rendah. Nah, tentunya juga keuntungan yang perbankan dapatkan juga lebih rendah ya kalau ke segmen-segmen ASN, TNI, Polri. Hanya saja mereka pasti pendapatan itu kan pasti. Nah, sedangkan UMKM kenapa diberikan suku bunga tinggi? Karena mereka memiliki pendapatan yang tidak pasti. Perbankan juga menganggap itu risiko yang besar. Jadi ketika meminjamkan itu mereka butuh cek berkali-kali sampai survei, cek arus kas keuangannya dan juga bagaimana pasarnya dia, masih profit atau enggak, masih berkembang atau enggak. Jangan sampai salah-salah ketika banknya sudah mencairkan bisnisnya mati, terus mati, nanti terjadinya NPL, non performing loan atau kredit macet tadi itu. Jadi akhirnya UMKM dan juga masyarakat umum tadi yang tidak bisa mengakses perbankan atau istilahnya dia tuh bankable, belum bankable itu mereka akhirnya mencari jalan pintas melalui pinjaman online yang mereka mungkin saya duga kuat sih mereka itu literasi digitalnya masih kurang bagus. Mereka hanya sekedar tahu, oh ini ada website pinjaman nih, ada aplikasi peminjam. Tapi mereka kalau literasi keuangannya sudah bagus dan juga program inklusi keuangan pemerintah sudah berjalan dengan baik, artinya masyarakat itu secara tidak hanya edukasi itu bergantung dari edukasi dari pemerintah. Dia juga dapat mengedukasi dirinya sendiri. Artinya ketika dia tadi mau meminjam sesuatu, dia sudah mempelajari sendiri ini suku bunganya berapa ya, berizin atau enggak ya, atau enggak yang terakhir itu dia kira-kira aku mampu gak ya bayar dengan tenor segini, tenor 3 tahun, 2 tahun. Nah dia udah cross check juga ke dirinya. Nah kalau orang-orang yang masih literasi digitalnya masih rendah, dia ya udahlah hari ini yang penting aku ada duit, kepepet, jadi pinjam. Nah itu kepepet itu ya. Kepepet. Faktor kepepet itu yang kemudian yang penting ada dan cepat itu kan, dan itu menjerat semua kalangan. Kalau pernah menemui enggak Mas Budi barangkali di lingkungannya Mas Budi atau sekarang di mahasiswa kan kita juga sempat rame ya teman-teman kan yang menjerat mahasiswa ini sempat menemui enggak? Kalau di mahasiswa Untidar sejauh ini sih belum ada laporan sih. Mungkin ada tapi belum speak up atau belum apa, saya juga kurang paham. Tapi dari data yang ada, jadi dari data survei yang dilakukan oleh suatu lembaga swasta di Indonesia, itu menemukan bahwa justru peminjam itu range umurnya berkisar dari 18 sampai 34 tahun. Artinya itu kan berarti dari mahasiswa pemula yang baru masuk, mereka mungkin kepepet pengen punya laptop bagus. Jadi laptopnya yang diberikan orang tua mungkin laptop apa gitu ya. Nah, mereka pengen ngelihat para YouTuber atau sosok-sosok yang mereka idolakan, teman-temannya mereka pada pakai laptop yang wow, yang speknya yang wah gitu ya, dan juga HP-nya yang wah. Nah, mereka tergiur ke situ. Nah, cara pintasnya mereka adalah dengan pinjol tadi. Mereka mungkin minta ke orang tua, mereka tahu juga tidak akan dikasih. Mereka mau bekerja freelance, juga pendapatannya juga mau ditabung, nggak dapat seperti itu. Jadi memang akhirnya mahasiswa ini menjadi objek yang empuk karena mereka mudah tergiur tadi loh, tergiur untuk
membeli sesuatu yang bersifat gengsi ya, berupa prestis, mudah terpengaruhi dengan gaya hidup, terutama bagi sosok-sosok yang dia idolakan. Jadi dia mudah untuk teracuni bahasanya. Betul, mudah teracuni, apalagi kan teknologi banget, teknologi kan? banget, melek teknologi banget, ya kan? Setiap kali buka HP ada iklan pop up, pinjol, penasaran seperti itu. Apalagi kan belum bisa mengakses bank. Belum bisa mengakses bank mereka. Mereka secara kolateral atau secara jaminan mereka belum memenuhi itu, mereka belum bekerja. Terus mereka juga tidak memiliki usaha, jadi mau meminjam ke bank itu sulit. Kemarin yang mirisnya itu ada dari itu ya, mahasiswa IPB. Jadi sebenarnya ada ratusan, 100 berapa mahasiswa gitu ya. Mereka tertipu sih. Mereka mengaku ada yang sebagian tertipu, sebagian memang mereka meminjam. Jadi mereka diiming-imingi akan mendapatkan investasi yang menarik. Jadi awalnya tuh investasi ke seseorang atau beberapa orang itu untuk berinvestasi. Padahal uang yang mereka rencana mau investasikan itu justru logikanya saya kurang paham gitu. Kok investasi tapi dia justru malah suruh membuat akun di pinjaman online. Gitu. Jadi mereka membuat akun, uangnya cair. Nah setelah uangnya cair itu ternyata malah disalahgunakan sama orang yang tadi mengajak mereka untuk membuka akun tadi. Salah gunakan, ya itulah. Jadi cukup kompleks ya di IPB itu. Dia kasus yang di IPB kemarin itu dia pinjaman online tapi sekaligus ada unsur investasi bodong juga di dalamnya. Kompleks banget ya. Nah padahal lembaga-lembaga yang tempat mereka membuka akun itu adalah lembaga-lembaga pinjaman online yang terdaftar di OJK ya, dan berizin OJK sebagai padahal juga sudah terdaftar. Terdaftar. Jadi di OJK tuh kita harus bisa membedakan terdaftar sama berizin. Terdaftar itu gitu ya? belum tentu berizin. Nah ini edukasi teman-teman ya, bisa membedakan, mungkin dijelaskan Jadi kalau terdaftar itu berarti si pinjaman online-nya itu atau fintech ya, fintech-nya itu tuh hanya baru terdaftar, dan itu OJK akan memberikan waktu 1 tahun. 1 tahun, jika lewat dari 1 tahun mereka tidak mengurus perizinan, maka mereka harus mengembalikan surat bukti daftar tadi ya kepada OJK. Berarti mereka dicabut statusnya menjadi fintech yang tidak terdaftar maupun tidak berizin di OJK. Karena untuk mengurus izin itu kan lebih banyak syaratnya ya, termasuk modal mereka, standar operasional prosedur mereka nanti ketika menagih masyarakat atau konsumen yang kesulitan membayar, apakah dengan cara apa sehingga OJK nanti bisa lebih memantau dengan baik. Nah biasanya memang lembaga-lembaga fintech itu kan banyak yang mudah sekali mereka memasang logo OJK ya, padahal mereka mungkin baru terdaftar nih, belum berizin. Ya, terdaftar sebenarnya juga sudah oke lah, berarti mereka sudah ada itikat baik untuk di OJK ya, untuk melegalkan dirinya tuh di OJK. Tapi alangkah baiknya lagi atau lebih baik lagi mereka berizin. Jadi masyarakat tuh lebih aman ketika berdaftar di sana, gitu ya. Dan juga terawasi gitu kan ya. Dari ribuan fintech, pinjol ya, terutama yang fintech yang di bidang lending, itu ternyata hanya baru 102 yang itu berizin terdaftar dan berizin di OJK. 102? Dari sekian ribu? Sekian ribu, jadi miris sih. Kita milahnya gimana? Jadi bisa ngeceknya tuh gimana? Nah, mengecek itu sebenarnya ada di website OJK. Jadi itu tadi loh, pentingnya literasi digital atau mengedukasi diri sendiri. Kita kalau memang benar-benar tadi ya butuh gitu pinjaman online, dan kita yakin kita bisa bayar gitulah, sebenarnya kuncinya di situ. Nah itu coba cek di website OJK, nanti dicek mana fintech lending yang itu sudah berizin, dan terdaftar seperti itu. Jadi biar kita sendiri merasa aman. Nah itu tadi yang kasus di IPB itu lembaga-lembaganya sebenarnya fintechnya sudah berizin dan lembaga-lembaga besar lah. Jadi kalau dilihat, teman-teman melihat lembaga-lembaganya dalam kasus tersebut, itu lembaga yang cukup familiar di telinga kita sering mendengar. Hanya saja mungkin ada oknum-oknum ya, oknum-oknum yang memanfaatkan itu sehingga mahasiswanya jadi terlena dan tertipu. Betul. Makanya literasi digital atau literasi keuangan ini sangat penting bagi kita dan juga ya pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga kan sosialisasinya kan harus terus ya. Bayangin aja dari sekian ribu daftar
fintech atau pinjol yang beredar itu hanya seratusan saja yang berizin, Hanya itu kan. 102. Hanya 102 yang berizin, ini luar biasa. Betul-betul harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, teman-teman yang pinjol ini kan banyak kan kemudian merasa terjerat itu kan, karena mungkin ada yang tiba-tiba entah dijebak, entah apa yang tiba-tiba dulu awalnya hanya berutang 1 juta, tiba-tiba ketika ditagih sudah sampai ratusan juta. Ini logikanya gimana sih? Nah, itu. Bisa sampai sebesar itu loh.